Di tengah dinginnya kabut subuh, jalanan basah terkadang mendekatkan jarak yang tak terduga. Ketika sebuah pegangan berubah menjadi kenyamanan, disitulah rahasia kecil perlahan disimpan. Ini adalah kisah tentang teman perjalanan. Sebelum mulai ceritanya, mari perkenalkan dengan tokoh utama dalam kisah ini. Tapi semua nama akan disamarkan demi privasi. Hampir 2 tahun lamanya aku dan Ning menikah. Tapi keadaan ekonomi kami masih begini-begini saja. Keuangan keluarga kami tidak kunjung membaik. Dan kejadian keakraban terlarang antara aku dan ibu mertuaku ini terjadi sekitar 5 tahun yang lalu. Semua bermula saat istriku menjadi TKW di luar negeri. Oke, sedikit berkenalan. Aku hanya bekerja sebagai kuli bangunan. Itu pun kalau ada proyek. Tapi beberapa hari ini aku sering nganggur. Sedangkan istriku hanya membantu ibunya jualan sayur di pasar. Keadaan ini membuat kami harus pasrah, hidup numpang di rumah orang tua istri, rumah mertua. Mertuaku memang cukup rajin, meskipun sekarang dia hidup sendiri, karena ayah mertuaku sudah meninggal 1 tahun yang lalu. Aku dan istriku tinggal di sini juga karena permintaan mertua, agar bisa menemani dia yang di rumah sendiri. Ibu mertuaku bukan hanya pandai berdagang, namun juga pandai merawat diri, sehingga masih terlihat awet muda, meskipun usianya sudah mendekati setengah abad, sekitar 49 tahun mau ke 50 tahunan. Ibu mertuaku memiliki tinggi sekitar 160 cm, dengan badi yang lumayan gemuk, bau dadat dan berisi, soemoks, serta kulitnya yang putih bersih. Pokoknya mantap banget. Sehari-hari beliau mengenakan jilbab dan pakaian agak tertutup. Tapi semua itu tidak bisa menyembunyikan kelebihannya yang cuau-cuau menggemparkan. Bisa dibilang, ibu mertuaku ini adalah seorang wanita setengah baya yang alim. Meskipun beliau sibuk berjualan sayur setiap harinya, beliau masih sering mengikuti pengajian setiap minggunya bersama ibu-ibu yang lain. Dan beliau juga sering mengajak istriku. Maka dari itu, aku sangat menghormati beliau dan tidak pernah berpikiran yang aneh-aneh terhadap ibu mertuaku ini. Nah, semua berawal dari sini. Setelah sekian lama keuangan kami tak kunjung membaik, sedangkan kebutuhan makin meningkat, sedangkan uang yang kudapat tidaklah seberapa banyak, maka istriku berinisiatif untuk mengadu nasib ke luar negeri. Jujur, sebenarnya aku tidak rela melepas istriku untuk menjadi TKW. Begitupun juga mertuaku yang selalu menanyakan ulang tentang keyakinan anaknya untuk pergi menjadi TKW. Tapi karena sudah punya tekad yang kuat dan punya keinginan untuk keluar dari kesulitan ekonomi, aku dan mertua terpaksa mengizinkan istriku untuk bekerja di luar negeri. 2 hari menjelang keberangkatan istri ke penampungan, aku sengaja mengisi hari-hari dengan kemesraan, karena akan butuh waktu lama untuk bisa mendapatkannya lagi dengan istriku. Malam itu aku mulai saling berbagi kebaikan sama istriku. Meskipun masih belum larut malam, nyanyian dangdut kami menggema mengisi ruang hamar kami. Namun pekerjaan ini terpaksa berhenti sejenak manakala ibu mertua masuk hamar kami tanpa mengetuk pintu lebih dulu. Sontak, dengan kaget, aku langsung menutup seluruh peralatan kerjaku dan istri menggunakan selimut seadanya. Maaf nak,
Ibu cuma mau memberikan uang untuk pegangan kamu di perjalanan nanti, ucap ibu mertua dengan wajah bersalah. Ia sedikit nunduk sambil berjalan keluar kamar. Tak ada kejadian aneh setelah itu. Semua berjalan seperti hari-hari biasa pada umumnya. Dan istriku sudah berangkat ke luar negeri mengejar karirnya menjadi TKW. 4 minggu telah berlalu. Setelah kini aku hanya tinggal berdua sama mertuaku. Kehidupan kami awalnya berjalan seperti biasa. Aku masih asik dengan pekerjaanku, dan ibu mertuaku juga masih jualan seperti biasa. Namun setiap kali tidak ada proyek pembangunan, aku selalu menyempatkan waktu untuk membantu ibu mertuaku berjualan di pasar. Seperti pagi itu, aku membonceng ibu mertuaku. Karena rumah kami dari pasar lumayan jauh, kami pun berangkat setelah sholat subuh. Karena mertuaku berjualan sayur segar kebutuhan dapur, jadi harus berangkat pagi-pagi buta. Kala itu, jalanan yang masih gelap, ditambah tadi malam habis hujan, cukup sulit mengendalikan motorku lantaran jalanan licin saat itu. Beberapa kali aku harus menekan rem mendadak untuk menghindari kubangan air di jalan yang rusak itu. Dan saat itu juga, tanpa sengaja, ibu mertua beberapa kali terdowong menemplek ke punggungku. Sungguh membuatku berdeswir-deswir. Ompuks mentual-mentul terdampak hantamannya. Tak sadar jukung otomatis pun sedikit terstarter seketika dan siap siaga untuk mengarungi Antartika. Namun entah kenapa, aku merasakan sesuatu yang berbeda kala ibu mertua berpegangan kepadaku. Mungkin karena sudah 6 bulan berlalu aku tidak mengadakan rapat rahasia PBB bersama istriku, membuat inspirasi kebaikanku menjadi-jadi. Di pasar, kami menjajakan dagangan kami seperti para pedagang konvensional pada umumnya. Ibu mertua dengan semangatnya menawarkan sayur kami ke setiap pelanggan yang lewat di pasar itu. Aku yang tidak begitu ahli dalam berdagang hanya bisa duduk di sudut dagangan kami, sambil sesekali memperhatikan ke arah ibu mertua. Kuperhatikan, ternyata ibu mertuaku itu menawan juga. Wajahnya yang mirip dengan istriku membuatku kangen. Tapi bantal sofa premium ibu mertuaku ternyata lebih besar. Sepertinya jemawiku pun tidak akan sanggup. Entah kenapa, kala itu aku memandangi ibu mertuaku dengan berbeda. Aku melihat beliau seperti melihat wanita paruh baya lainnya, tidak sebagai ibu mertuaku. Aku tak bisa mengendalikan niat baik di benakku. Aku ingin banget. Mantap sekali beliau satu ini. Andai aku bisa berbagi kebaikan sama beliau, batinku. Saat itu, ibu mertuaku terlihat sedikit salting alias salah tingkah karena aku memperhatikannya sangat dalam waktu itu. Tapi tiba-tiba, "Sini bantuin, kok malah diam saja di situ?" ucap ibu mertua memecah lamunanku yang mulai nowekal kala itu. Aku pun bergegas membantu ibu mertua berjualan sambil menahan stateran jukung otomatis yang rasanya siap mendayung itu. Sambil agak membungkuk untuk menyembunyikannya, aku ikut berjualan sampai sayur dagangan ibu mertuaku habis terjual. Di situ, ibu mertuaku mungkin menyadarinya. Karena posisiku berdiri dengan sedikit membungkuk itu agak aneh saat dilihat. Namun, beliau diam saja dan kadang seperti terlihat meliruik berkali-kali. Saat kami pulang dari pasar, kembali aku membonceng ibu mertua. Meski kami tak pernah berbicara saat dalam perjalanan,
Namun kali ini aku menawik tangan ibu mertua dan aku letakkan di pinggangku agar dia berpegangan padaku, mengingat jalanan memang licin dan berlubang. Ibu mertua tak menoyak sedikit pun, justru terlihat dia menerima kebaikanku. Tatkala saat beberapa kali aku sengaja menginjak rem agar nemplek-nemplek lagi. Asiknya. Setelah kami sampai di rumah, kami tetap saja saling diam. Namun dengan suasana agak kaku. Pikiran Noekalku terus saja menggoda. Ibu mertua bahkan diam saja saat aku mulai menutup pintu. Justru dia malah pergi ke kamar seolah-olah memberi kode kepadaku. Dan akhirnya langsung aku gasken. Aku dan ibu mertua saling memberi sambutan demi sambutan kebaikan dengan bebas lepas saat itu. Karena memang di rumah cuma ada kami berdua saja. Sambutan demi sambutan pun turut tercipta saat itu. Bahkan selesai dengan varian pertama, justru berlanjut varian kedua dan selanjutnya. Tak terhitung berapa kali banjir bandang yang melanda. Hingga pada akhirnya, setelah beberapa waktu lamanya, baik aku dan ibu mertua pun tiba pada tujuan bersama, mengakibatkan sesesangan tiada tarah, Ambarawa. Bu, kok luwih rawapet dari ning istriku? Jawab fits bu, ujarku. Maklum nak, ibu sudah lama tidak ambil kerja kreatif sejak bapak meninggal. Apa iya bener jawab Fitz? Jawabnya. Bener bu, kayak masih muda, nyakruk banget, beda sama Ning, sahutku. Ah, kamu bisa aja, masa ibu sudah tua gini masih gitu? Ho enak mana sama Ning? Sahut ibu mertuaku. Ho enakan ibu bu. Jawabku singkat karena sudah tak berjaya lagi. Kebaikan dan keakraban kerja itu terus saja berulang. Entah berapa kali. Sepertinya tidak terhitung lagi selama setahun penuh. Kami bebas tanpa mengenal waktu. Kalau lagi kepengen ya gitu. Hingga setahun kemudian, istriku pulang dari luar negeri. Ibu mertuaku sering berpesan kepadaku, "Jangan sampai istrimu tahu tentang kejadian ini, Suayang." Ucapnya terlihat merasa bersalah. Meski terlihat istriku seringkali curiga tentang hal itu, lantaran aku sering lupa meninggalkan kabinet negara dan peralatanku di kamar ibu mertua, namun aku dan ibu mertua selalu bisa mencari alasan untuk menutupi semua apa yang aku kerjakan dengan ibu mertua saat tidak ada istriku. Dan hingga kini, kejadian mulia itu masih menjadi rahasia kecil kami berdua antara aku dan ibu mertua. Begitulah sampai sekarang, meskipun istriku sudah di Indonesia, aku, ibu mertua masih curi-curi kesempatan buat memenuhi kebaikan bersama. Selesai. Menurut kalian, apakah aku harus menghentikan rahasia bersama ibu mertuaku ini? Tuliskan komentar kalian. Kisah ini mengajarkan kita bahwa jarak dan waktu adalah ujian terberat bagi sebuah kesetiaan. Dan godaan seringkali hadir dari kedekatan yang tak dijaga. Ujian LDR dan pengorbanan. Dari kisah ini, kita belajar betapa beratnya perjuangan seorang istri yang bekerja jauh demi ekonomi keluarga. Namun, pengorbanan itu menjadi sia-sia ketika amanah untuk menjaga diri di rumah tidak dijalankan dengan kuat. Kesepian bukanlah alasan pembenar untuk melanggar janji suci pernikahan. Waspada kedekatan tanpa batas.
Interaksi intens yang terjadi setiap hari, seperti perjalanan ke pasar di pagi buta, bisa mengaburkan batasan antara rasa hormat kepada orang tua dan keinginan pribadi. Kita diingatkan untuk selalu menjaga batasan norma dan etika, bahkan dengan keluarga terdekat sekalipun, agar rasa nyaman tidak berubah menjadi kesalahan fatal. Beban sebuah rahasia. Meskipun rahasia ini tersimpan rapat dan dinikmati berdua, hidup dalam kepura-puraan di hadapan pasangan yang tulus adalah bentuk ketidakjujuran yang menyakitkan. Kebahagiaan sejati seharusnya dibangun di atas kejujuran, bukan di atas rahasia yang disembunyikan dari orang yang kita cintai. Semoga kita semua senantiasa diberikan kekuatan iman untuk menjaga kesetiaan, menghormati batasan keluarga, dan dijauhkan dari godaan yang dapat merusak keharmonisan rumah tangga. Terima kasih sudah mau mendengarkan kisah ini. Di sini, tentunya kami sebagai admin tidak ada maksud untuk merusak moral. Tapi di sini channel 48H Silit hanya berbagi pengalaman saja yang tidak untuk ditiru. Ambil baiknya dan buang buruknya dari cerita kisah nyata ini. Semoga hal seperti ini tidak terjadi kepada kita semua, bosku. Dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe